Ar-Rum dulu yang urutan surah yang ke-30. Awalam yatafakkaru fi anfusihim. Apakah mereka tidak memikirkan pada diri mereka? Allah SWT memperlihatkan ayat-ayatnya itu di seluruh penjuru dan pada diri manusia. Di Al-Quran disebutkan, sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim. Kami akan memperlihatkan kepada manusia ayat-ayat kami fil afaq, di seluruh penjuru, wa fi anfusihim, dan juga dalam diri mereka, hatta yatabayyana lahum, sehingga menjadi jelaslah bagi mereka annahul haq, bahwa Al-Quran itu adalah kebenaran. Jadi ayat-ayat Allah itu ada yang tersebar luas di alam semesta, ada yang ada di dalam diri manusia. Sehingga ulama kita mengistilahkan bahwa manusia itu namanya alam kecil. Kalau ini alam makrokosmos, alam yang besar. Manusia adalah alam kecil, alam mikrokosmos. Semua unsur-unsur yang ada di dunia ini itu ada di dalam diri manusia. Unsur air misalnya ada di dalam diri kita, unsur air. Ya, unsur tanah misalnya ada di dalam diri kita, unsur tanah. Unsur api, di dalam diri kita ada unsur api. Unsur udara, dalam diri kita ada unsur udara. Semua unsur yang ada di alam semesta itu ada di dalam diri kita. Maka manusia itu disebut dengan alam mikrokosmos, alam kecil. Nah, apakah mereka tidak memikirkan tentang diri mereka? Ma khalaqallahu samawati wal arda wa ma bainahuma illa bil haqq wa ajalin musamma. Allah tidak menciptakan langit dan bumi dan apa saja yang ada di antara keduanya melainkan dengan tujuan yang benar, dan ada ajalnya, ada waktu yang ditetapkan oleh Allah SWT. Jadi semua ciptaan Allah SWT itu pasti hak, benar adanya, dan ada ajalnya, ada tujuannya. Wa inna katsiran minan nasi bi liqa'i rabbihim lakafirun. Tapi banyak dari manusia yang ingkar akan perjumpaan dengan Tuhan. Ada dua yang ditanyakan tadi, ya, apakah fi anfusihim di sini bisa dimaknai dengan dibawa kepada pernyataan. Saya sebut pernyataan bukan hadis karena itu ulama beda pendapat. Apakah ungkapan itu hadis atau bukan? Ya, man arafa nafsa faqado arafa rabbah. Barang siapa yang mengenal dirinya, dia mengenal Tuhannya. Kalau ulama hadis mengatakan itu bukan hadis. Kalau ulama hadis, karena ulama hadis itu punya kriteria baru bisa disebut hadis. Satu saja saya sebut syaratnya, harus ada mata rantainya yang menghubungkan antara mukharrij dengan Nabi SAW. Mukharrij artinya ulama yang menghimpun hadis dalam kitab. Yang katakanlah misalnya kalau disebut hadis yang langsung kita ingat namanya itu ya seperti Imam Bukhari. Imam Bukhari itu lahir tahun 194 Hijriah, meninggal tahun 256. Jadi beliau 180 tahun jaraknya dengan wafatnya Nabi SAW dan lahirnya. Maka tentu ada sekian banyak orang yang mengendarai. Nah, itu yang disebut dengan sanad. Nah, ungkapan tadi man arafa nafsa faqad arafa rabba tidak dijumpai sanadnya oleh ulama hadis. Maka ulama hadis tidak menerima itu sebagai hadis Nabi. Beda dengan ulama tasawuf. Mereka menerima itu sebagai hadis Nabi SAW. Seperti yang dituliskan oleh Syekhul Akbar, ya, Muhyiddin Ibnul Arabi. Ini seorang sufi besar, ya, Syekhul Akbar, Syekhul Akbar, Syekh yang besar, Muhyiddin Ibnul Arabi. Bahkan beliau punya kitab khusus judulnya tentang itu, ya, Al-Wujudiyah fi qauli Nabi sallallahu alaihi wasallam man arafa nafsa faqad arafa rabbah. Kan dijadikan nama kitab itu oleh Ibnul Arabi. Karena di kalangan ulama tasawuf tidak mesti ada mata rantai begitu. Karena kita ini manusia bisa mengalami kasaf, tersingkap hijab, ya. Jangankan dengan Nabi, dengan Allah pun bisa. Misalnya Nabi mendatangi itu bisa. Kalau dalam mimpi pun jelas disepakati semua ulama. Nah, sebagian ulama juga mengakui adanya perjumpaan dalam keadaan sadar. Jadi kalau misalnya Nabi mendatangi seseorang, seorang walinya Allah, lalu disampaikan sesuatu, ya dia akan menerima itu sebagai ucapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau ulama hadis nggak bisa, karena susah untuk diukur, ya, sifatnya subjektif, nggak bisa diobjektifkan. Gimana caranya? Nanti setiap orang mengaku saya menerima sesuatu dari
Nabi SAW. Ya wajarlah, ukurannya berbeda. Terlepas dari itu, ucapan tadi diterima sebagai sesuatu yang benar. Persoalannya hanya apakah bisa disandarkan ke Nabi atau tidak. Cara memaknainya pun dua kelompok besar. Pemaknaan pertama, man arafa nafsa faqadu arafa rabba. Maknanya adalah siapa yang mengenali dirinya, itu akan mengantarkannya untuk mengenal Tuhannya. Satu. Pemahaman kedua justru kebalikannya. Man arafa nafsa faqadu arafa rabba. Siapa yang mengenal dirinya, itu tanda bahwa dia sebelumnya sudah kenal Tuhannya. Jadi dua cara pemahaman ulama kita itu, Pak. Saya ulangi. Yang pertama, siapa yang mengenal dirinya, itu akan mengantarkannya untuk mengenal Tuhan. Jadi kenali dulu diri, baru itu akan mengantarkan kita untuk mengenali Allah. Tapi pemahaman yang kedua, kalau seseorang itu mengenal dirinya, berarti itu tanda sebelumnya dia sudah mengenal Tuhannya. Jadi kenali dulu Allah, baru kita akan mengenali diri kita. Ya dua-duanya bisa saja dipakai. Saya jelaskanlah yang pertama. Mengenal diri akan membuat kita mengenal Allah. Pengenalan terhadap diri pun berbeda-beda cara mengenali diri. Karena kita ini manusia yang sangat kompleks, makhluk yang sangat kompleks. Contoh misalnya dokter. Kalau masalah struktur tubuh, yang paling mengenal struktur tubuh manusia itu ya dokter. Ya dokter tahu Pak bagaimana susunan saraf-saraf kita ini, organ-organ yang ada di dalam tubuh kita, itu dokter sangat mengenali. Ya, dokter sangat kenal. Mestinya kalau seorang dokter betul-betul dengan keilmuannya itu akan mengantarkan dia kepada keyakinan ada penciptanya ini manusia. Ya, karena tidak mungkin manusia yang begini kompleks bisa menciptakan dirinya sendiri. Nah, jadi itu pengenalan pada aspek struktur tubuh. Tapi ada juga yang mengenali aspek yang lebih dalam lagi. Misalnya kenal tentang hati, kenal tentang ruh, kenal tentang sir. Ya, kalau qalbu itu hati tempat untuk ma'rifah mengenali Allah. Ya, ruh itu tempat untuk musyahadah menyaksikan Allah, dan sir itu tempat untuk mahabbah mencintai Allah Subhanahu wa taala. Intinya adalah kenali diri kita dengan baik. Meskipun tingkat pengenalan akan berbeda-beda. Ya, semakin kita mengenal diri, semakin kita akan mengenali Allah Subhanahu wa taala. Kalau cara pandang yang pertama, ketika kita mengenal Allah, kita akan kenali diri kita. Kebalikannya, contoh, kalau orang mengenal kemahabesaran Allah, dia akan tahu kecilnya dirinya. Ya, kalau orang mengenali kemahamuliaan Allah, dia akan tahu hinanya dirinya. Karena prinsipnya sesuatu itu dikenali dengan mengenali lawannya. Ya, itu Pak tentang bagian awalnya. Kemudian bagian keduanya di dalam ayat tadi, perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala terjadi di dunia dan di akhirat. Misalnya di dalam salat kan disebutkan, wa innaha lakabiratun illa alal khashiin allazina yazunnuna annahum mulaku rabbihim. Ya, dan sesungguhnya itu berat kecuali bagi orang yang khusyuk, yaitu mereka yang yakin pada saat dia salat dia mulaku rabbihim, berjumpa dengan Tuhannya. Ya, jadi bukan hanya di akhirat tapi di dunia. Terjadinya di mana? Di antaranya di dalam salat.